Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia? Pada video kali ini, saya akan membahas prediksi soal evaluasi akademik MAOC P3K tahun 2024. Langsung saja kita ke soal nomor 51. Budaya berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan kriteria sebagai berikut, kecuali A. ASN harus memahami sumber daya yang tersedia. B. ASN harus memiliki kode etik. C. Kode etik dapat dijabarkan kode perilaku. D. Prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 51 yaitu A. ASN harus memahami sumber daya yang tersedia. Soal nomor 52. Satu hal yang mendasar yang membedakan inovasi di sektor publik dengan inovasi di sektor swasta adalah A. Penggunaan anggaran yang tidak profit oriented. B. Pemberi layanan yang sudah diberi pelatihan. C. Transferabilitas inovasi. D. Kemudahan dalam akses teknologi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 52 yaitu transferabilitas inovasi. Soal nomor 53. Memberi layanan melebihi harapan customer ditunjukkan dengan A. Meningkatkan mutu layanan dan tidak boleh berhenti ketika kebutuhan customer sudah dapat terpenuhi. B. Selalu menanyakan dan melakukan survei kepuasan masyarakat. C. Mencari tahu ekspektasi customer di masa yang akan datang tentang layanan apa yang diharapkan. D. Menunggu perintah atasan terkait terobosan baru. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 53 yaitu A. Meningkatkan mutu layanan dan tidak boleh berhenti ketika kebutuhan customer sudah dapat terpenuhi. Soal nomor 54. Dalam suatu kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa, ASN dituntut untuk A. Berpasrah dengan keadaan dan mengharapkan bantuan dari pihak lain. B. Melakukan inovasi dan menggerakkan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. C. Memberikan penyelesaian tanggung jawab tersebut kepada pimpinan atau rekan kerja lain yang telah berkompeten. D. Meminta alokasi anggaran yang lebih banyak karena permasalahan cukup sulit. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 54 yaitu B. Melakukan inovasi dan menggerakkan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Soal nomor 55. Tujuan utama dari nilai dasar ASN adalah A. Menjadi dasar pembentukan peraturan internal tentang kewajiban masuk kerja. B. Menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. C. Menjadi pertimbangan pimpinan unit kerja dalam menentukan rekanan dalam proyek strategis. D. Menjadi instrumen pengukuran kinerja ASN oleh masyarakat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 55 yaitu B. Menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Soal nomor 56. Untuk mewujudkan organisasi publik yang akuntabel harus mengandung mekanisme berikut. A. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. B. Akuntabilitas proses dan program. C. Akuntabilitas kebijakan. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 56 yaitu D. Semua jawaban benar. Soal nomor 57. Berikut adalah termasuk alat akuntabilitas. A. Perencanaan strategis atau strategis plans. B. Kontrak kinerja. C. Laporan kinerja. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 57 yaitu D. Semua jawaban benar. Soal nomor 58. Pilihlah pernyataan yang paling tepat. A. Integritas adalah nilai yang dapat mengikat setiap unsur pelayan publik secara moral dalam membentengi institusi. B. Peran integritas individu lebih penting daripada intervensi melalui sistem kebijakan. C. Integritas sistem otomatis akan terbentuk dari integritas individu. D.
akuntabilitas dan integritas masyarakat juga menjadi unsur penting terbentuknya pelayanan publik yang baik. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 58 yaitu A. Integritas adalah nilai yang dapat mengikat setiap unsur pelayan publik secara moral dalam membentengi institusi. Soal nomor 59. Pentingnya ASN selalu meningkatkan kompetensi antara lain yang paling sesuai yaitu A. Sesuai kebijakan hak pengembangan ASN dalam Undang-Undang ASN. B. Sesuai kebijakan pembangunan nasional. C. Sesuai sistem pengembangan ASN. D. Salah semua. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 59 yaitu A. Sesuai kebijakan hak pengembangan ASN dalam Undang-Undang ASN. Soal nomor 60. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, adanya hak pengembangan pegawai yang mengatur jumlah jam pelajaran hak pengembangan bagi pegawai. A. Sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 20 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. B. Sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. C. Sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. D. Sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 60 yaitu C. Sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Soal nomor 61. Dengan berlakunya tatanan nilai berakhlak untuk perilaku kompeten, A. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. B. Membantu orang lain berpendidikan. C. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. D. A dan C benar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 61 yaitu D. A dan C benar. Soal nomor 62. Berikut pernyataan yang paling sesuai terkait konsepsi kompetensi adalah meliputi 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi meliputi A. Aspek pengetahuan, keterampilan, dan etika yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. B. Aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. C. Aspek pengetahuan, keterampilan, dan etika yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. D. Aspek pengetahuan, pengalaman, dan etika yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 62 yaitu B. Aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Soal nomor 63. Yang dimaksud dengan modalitas etika adalah A. Pelayanan yang berkualitas. B. Pelayanan yang relevan. C. Jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. D. Mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 63 yaitu C. Jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Soal nomor 64. Dalam menjalankan perannya sebagai pemersatu bangsa, seorang ASN yang loyal harus A. Bersikap netral dan adil dan tidak terlibat kepentingan politik dan sara. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Bersikap adil terhadap sesama. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 64 yaitu A. Bersikap netral dan adil dan tidak terlibat kepentingan politik dan sara.
Soal nomor 65. Loyalitas seorang ASN dapat tercermin dan kemampuannya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila dengan cara A. Menghargai, mentoleransi, dan menseragamkan keberagaman. B. Memberikan pelayanan yang partisipatif, diskriminatif, dan prima. C. Membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan sentimen nasionalisme. D. Menumbuh kembangkan semangat gotong royong di kalangan tertentu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 65 yaitu C. Membangun rasa kebangsaan dan dengan membangkitkan sentimen nasionalisme. Soal nomor 66. Istilah asuransi budaya yang memberikan banyak interpretasi di dalam sebuah organisasi diperkenalkan oleh A. Lisa Valing-Kangas, B. Neo Dansen, C. Peter Drucker, D. Weck. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 66 yaitu D. Soal nomor 67. Model interaksi yang terjadi dalam governance adalah sebagai berikut, kecuali A. Voluntary, B. Non-voluntary, C. Kolaboratif, D. Kerjasama. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 67 yaitu A. Voluntary. Soal nomor 68. Karakteristik adaptif dibutuhkan makhluk hidup untuk kecuali A. Makan dan minum, B. Menghadapi perubahan, C. Bertahan hidup, D. Mengatasi ancaman. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 36 yaitu A. Makan dan minum. Soal nomor 69. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat menolak memberikan bantuan kedinasan apabila dalam kondisi sebagai berikut, kecuali A. Mempengaruhi kinerja badan dan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan, B. Surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia, C. Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan, D. Belum mendapatkan persetujuan dari DPR. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 69 yaitu D. Belum mendapatkan persetujuan dari DPR. Soal nomor 70. Berikut adalah modus umum penipuan di dunia digital, kecuali A. Memberikan identitas toko untuk direview negatif, B. Penipuan harga diskon atau produk yang ditawarkan, C. Identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif, D. Ketidaksesuaian barang atau produk yang diterima atau dipesan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 70 yaitu A. Memberikan identitas toko untuk direview negatif. Soal nomor 71. Pengetahuan dasar mengamankan diri di dunia digital adalah sebagai berikut, kecuali A. Pengamanan perangkat keras, B. Pemahaman informasi valid, C. Pemahaman echo chamber, D. Pengamanan dari scam. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 71 yaitu C. Pemahaman echo chamber. Soal nomor 72. Pengamalan sila pertama Pancasila dalam lingkungan literasi digital dalam lanskap digital adalah A. Non-diskriminatif dalam berinteraksi di dunia digital, B. Menumbuhkan cinta kepada Indonesia dengan stop hate speech, C. Memiliki paham multiperspektif terkait keyakinan users, D. Menerapkan etiket dan berperilaku baik sebagai warga digital. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 72 yaitu C. Memiliki paham multiperspektif terkait keyakinan user. Soal nomor 73. Berikut adalah hak-hak digital yang harus kita pahami, kecuali A. Hak untuk mengakses, B. Hak untuk mengatur perangkat, C. Hak untuk merasa aman, D. Hak untuk berekspresi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 73 yaitu B. Hak untuk mengatur perangkat.
Soal nomor 74. Pegawai ASN dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan. Dicontohkan dengan A. Mampu, akan dan pasti menyelesaikan tugas yang mereka terima atau pelayanan yang diberikan. B. Mengerjakan apapun yang diminta oleh masyarakat tanpa banyak bertanya. C. Siap sedia 24 jam, kapanpun dan dimanapun dibutuhkan oleh masyarakat. D. Komitmen kuat memberikan pelayanan ditandai dengan datang paling pagi dan pulang paling sore. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 74 yaitu A. Mampu, akan dan pasti menyelesaikan tugas yang mereka terima atau pelayanan yang diberikan. Soal nomor 75. Undang-Undang Nomor 25 tentang Layanan Publik menyebutkan 12 asas pelayanan publik kecuali A. Kompetitif, B. Kesamaan hak, B. C. Keseimbangan hak dan kewajiban, D. Kepastian hukum. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 75 yaitu A. Kompetitif. Sekian video pembahasan soal akademik MOOC P3K tahun 2023. Semoga dapat bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.